Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Arthropoda atau hewan berbuku-buku, khususnya Krustasea, yaitu kelompok udang-udangan. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama kita akan membahas karakteristik Krustasea. Karakteristik Krustasea yang pertama adalah memiliki kulit yang keras. Yang kedua, habitat Krustasea adalah di laut, air tawar maupun di darat. Yang ketiga, setiap ruas tubuh terdapat sepasang kaki. Yang keempat, tubuh terdiri atas sefalotorak yang dilindungi oleh karapas dan abdomen. Yang kelima, pada sefalotorak terdapat mandibula, 2 pasang antena, dan 2 pasang bagian mulut. Kemudian yang keenam, pada bagian sefalotorak terdapat 5 pasang kaki. 1 pasang kaki adalah keliped atau kaki capit, dan 4 pasang kaki adalah kaki untuk berjalan. Kemudian contoh dari Krustasea adalah udang, lobster, dan kepiting. Selanjutnya kita akan membahas organ tubuh Krustasea. Yang pertama, sistem saraf Krustasea adalah sistem saraf tangga tali. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka. Kemudian yang ketiga, pernafasan dengan menggunakan insang. Yang keempat, alat ekskresi berupa kelenjar hijau. Yang kelima, reproduksi seksual dilakukan dengan fertilisasi secara internal. Kemudian yang keenam, sistem pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang ketujuh, organ indera berupa mata, antena, dan organ keseimbangan, yaitu statosista, yang mengandung statolit untuk keseimbangan saat berenang. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Krustasea. Krustasea dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah Malacostraca dan yang kedua adalah Entomostraca. Contoh Malacostraca adalah Geocarcinus ruricola. Sedangkan contoh Entomostraca adalah Macrocyclops albidus. Pertama kita akan membahas Malacostraca. Karakteristik dari Malacostraca yang pertama adalah tubuh terdiri atas 5 ruas kepala, 8 ruas dada, dan 6 ruas perut, kecuali pada Lepostraca yang memiliki 7 ruas, dan sebuah telson. Yang kedua, sebagian besar hidup di laut dan sebagian lagi hidup di air tawar. Yang ketiga, tubuh terdiri atas sefalotorak dan perut atau abdomen. Yang keempat, Malacostraca ini terdiri atas lebih dari 25.000 spesies. Yang kelima, Malacostraca terbagi atas 3 ordo. Yang pertama adalah Isopoda, yang kedua adalah Stomatopoda, dan yang ketiga adalah Decapoda. Sekarang kita akan membahas Isopoda. Karakteristik Isopoda yang pertama adalah memiliki kaki dengan ukuran, morfologi, dan orientasi yang sama. Yang kedua, tubuh rata. Yang ketiga, bentuk pipih dorsoventral. Contoh Isopoda adalah Oniscus asellus atau kutu kapal dan Limnoria lignorum. Ini adalah Oniscus asellus atau kutu kapal. Sedangkan ini adalah Limnoria lignorum. Kemudian yang kedua adalah Stomatopoda. Karakteristik yang pertama, Stomatopoda ini habitat hidup adalah di air laut. Yang kedua, memiliki warna yang mencolok. Yang ketiga, bentuk seperti belalang yang berdoa. Yang keempat, kepala Stomatopoda ini dilengkapi dengan 2 segmen anterior, mata dan antena. Contoh Stomatopoda adalah Squilla empusa atau udang belalang dan Odontodactylus latyrostris.
Ini adalah Squilla embosa. Sedangkan ini adalah Odontodactylus laterostris. Kemudian yang ketiga adalah Decapoda. Karakteristik Decapoda yang pertama adalah merupakan krustasea dengan kaki berjumlah 10. Yang kedua, pada Cephalothoraks terdapat 5 pasang kaki untuk berjalan. Kaki pertama termodifikasi menjadi kelipet untuk perlindungan. Yang ketiga, abdomen memiliki 6 segmen dan memiliki kaki untuk berenang yang disebut swimmer. Yang keempat, pada ujung abdomen terdapat uropod dan telson untuk berenang. Contoh Decapoda misalnya adalah udang windu, kelomang, rajungan, dan kepiting bakau. Berikut ini adalah contoh Decapoda. Yang pertama adalah Penaeus monodon. Yang kedua adalah Pagurus bernhardus. Yang ketiga adalah Portunus trituberculatus. Dan yang keempat adalah Scylla serrata. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang Entomostraka. Karakteristik yang pertama dari Entomostraka adalah merupakan kelompok udang tingkat rendah. Yang kedua, memiliki ruas yang relatif banyak. Yang ketiga, Entomostraka banyak ditemukan di laut dan juga hidup di air tawar. Yang keempat, tidak terdapat alat gerak di bagian abdomen. Yang kelima, Entomostraka pada umumnya penyusun zooplankton yang melayang di air dan sebagai makanan ikan. Berikut ini adalah klasifikasi Entomostraka. Yang pertama adalah Branchiopod. Contohnya adalah Daphnia pulex. Yang kedua adalah Ostracoda. Misalnya adalah Cypris candida. Yang ketiga adalah Copepoda. Misalnya adalah Cyclops. Dan yang keempat adalah Cirripedia. Misalnya adalah Saculina. Demikian pembahasan tentang arthropoda, khususnya krustasea. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.